Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya, tidak hanya dalam sumber daya alam dan budaya, tetapi juga dalam nilai-nilai luhur yang kita pegang teguh, yaitu nilai Pancasila. Di tengah berbagai tantangan global yang kita hadapi, ideologi Pancasila menjadi panduan penting bagi setiap langkah yang kita ambil. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini adalah HIV/AIDS. Di Indonesia, tantangan ini tidak hanya soal kesehatan, tetapi bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan. HIV/AIDS adalah penyakit yang membawa banyak stigma, ketidakadilan, dan tantangan sosial. Namun, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjawab tantangan ini. Bagaimana Pancasila dapat memandu kita menghadapi pandemi HIV atau AIDS secara holistik, berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan dengan langkah yang bijaksana. Nah, pada bab 7 ini menekankan bahwa Pancasila ini menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang kesehatan. Nilai-nilai seperti nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial ini mendorong ilmu untuk berkontribusi pada kesejahteraan di masyarakat. Lalu dalam konteks HIV atau AIDS, Pancasila menginspirasi pendekatan yang berfokus pada nilai kemanusiaan, menghilangkan stigma terhadap ODH atau ODHA, dan memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Nah, dengan demikian ilmu pengetahuan tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga membangun solidaritas dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya ada tantangan HIV atau AIDS dalam bingkai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila menawarkan pedoman penting untuk menghadapi dinamika yang muncul dalam penanganan HIV atau AIDS, dari masalah stigma hingga ketimpangan akses layanan kesehatan. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seringkali pasien HIV atau AIDS dianggap sebagai korban, dalam tanda kutip, hukuman, atau dianggap sebagai aib dalam keluarga. Ini adalah kesalahpahaman yang berakar pada kurangnya pemahaman. Melalui sila pertama, kita dapat mengajak tokoh agama untuk menjadi jembatan yang menyatukan aspek spiritual dan kesehatan. Edukasi berbasis nilai-nilai agama dapat menghilangkan stigma serta meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang lebih menerima. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap individu terlepas dari status ekonomi berhak atas pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, dalam praktiknya, pasien HIV atau AIDS ini sering menghadapi ketidakadilan. Obat-obatan seperti ARV kadang sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu. Dengan menjunjung tinggi nilai sila kedua, kita memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara manusiawi dan berhak mendapatkan akses kesehatan yang setara. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, tentunya persatuan sangat penting untuk mengatasi masalah yang kompleks seperti HIV atau AIDS. Dengan melibatkan budaya lokal seperti seni tradisional ataupun bahasa daerah, kita bisa menciptakan kampanye yang inklusif dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini juga dapat memperkuat solidaritas nasional. Pada sila kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks HIV atau AIDS, kebijakan yang efektif hanya bisa tercapai jika semua pihak dilibatkan, termasuk komunitas ODH atau ODHA, tenaga medis, hingga masyarakat umum. Dengan mendengar semua suara, kita bisa merumuskan solusi yang lebih bijak dan berkelanjutan. Pada sila kelima atau sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan layanan kesehatan masih menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Pasien di kota besar mungkin mendapat pengobatan lebih cepat,
dibanding pasien yang berada di daerah terpencil. Dengan sila kelima ini, kita harus memastikan distribusi obat dan layanan kesehatan yang adil, sehingga setiap individu dimanapun mereka berada memiliki akses yang sama terhadap kesehatan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selain sebagai pedoman sosial, Pancasila juga menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era yang modern ini, kemajuan teknologi seringkali membawa dilema etika dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap inovasi dalam sains dan teknologi harus didasarkan pada prinsip Pancasila. Ilmu pengetahuan harus membawa kesejahteraan bagi semua rakyat tanpa mengesampingkan moralitas dan lingkungan. Pengembangan obat, teknologi medis, atau kebijakan kesehatan harus selalu memperhatikan nilai keadaan sosial dan kearifan lokal. Dengan Pancasila, kita bisa memastikan bahwa kemajuan ilmu tidak memperburuk ketimpangan, tetapi justru memberikan manfaat yang merata. Kami juga memiliki harapan untuk hal ini, seperti yang kita tahu HIV/AIDS adalah ujian untuk bangsa kita. Tetapi dengan adanya Pancasila, kita memiliki panduan untuk menghadapi ujian ini bersama-sama. Menghilangkan stigma, memperbaiki layanan kesehatan, dan juga menjunjung tinggi keadilan untuk membangun langkah nyata menuju Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat. Mari kita jadikan Pancasila lebih dari sekedar ideologi, tetapi juga sebagai panduan atau pedoman untuk mengarahkan kita menjadi masa depan yang lebih adil, sehat, dan kuat. Halo Bapak, kesan kami selama mengikuti perkuliahan dengan Bapak, kami merasa proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Video-video yang Bapak buat sangat membantu dalam memahami materi sebelum pertemuan di kelas. Cara Bapak menjelaskan melalui video tersebut santai namun tetap informatif sehingga lebih mudah dipahami. Sesi tanya jawab di kelas juga memberikan ruang bagi kami untuk menggali lebih dalam materi yang belum dipahami. Selain itu, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan karena Bapak sering menyelipkan humor di sela-sela perkuliahan. Pesan kami adalah terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar dan menyediakan materi pembelajaran yang kreatif melalui platform seperti YouTube. Hal ini sangat membantu kami belajar di era digital seperti sekarang. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan dan semangat dalam berbagi ilmu.